Mari kita berbincang-bincang. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada di depan, monggo diperhati. Sampai mau ini Pak Eko memberikan waktu sebentar lagi biar Bapak Ibu menikmati dulu. Silakan Bapak Ibu. Oke. Panas sekali ya Pak ya, sama dengan yang Jawa Timur Pak. Pesisir. Ada yang tidak pesisir Pak di sini Pak. Yang tidak pesisir ada Pak. Mana itu? Lumajang kan pesisir. Oh Pacitan, Pacitan pesisirnya beda. Selatan ya. Pak Komar itu juga dulu kemarin tapi malah lumur aja ada pasang iya yang pribadi kok nanti orang urusan dinas kok ini Magelang gitu iya jadi misi apa yang paling dulu orang kira-kira tugasnya Pak Sam kok ya karena ya lagi jauh.
Cek. Kalau kita cekap di Bapak Ibu, saya ditutupi ya. Bapak Ibu, mohon izin kita bisa mulai acara. Kita kemas sedemikian rupa supaya enjoy gitu, relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang terhormat terutama Bapak Eko Suprayitno, Ketua MKKS Wilayah Kerja 4 Wilayah Kerja 4 Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh wilayah kerja 4 Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Samiran MT, Kepala SMK Negeri 7 Semarang, yang juga kebetulan menjabat juga sebagai Ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah. Dan juga saya tambahkan boleh ya Pak ya, beliau baru saja dilantik belum lama menjadi Ketua MKKS Nasional. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru, di sini Bapak Samiran didampingi Ketua Kompetensi Keahlian atau KKK, dan juga para wakil kepala sekolah dan penjamin mutu sekolah. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang sangat bahagia karena nikmat sehat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Untuk itu kita patut bersyukur, dan insya Allah kesehatan yang sudah kita raih walaupun pada masa pandemi kita masih bisa berjumpa. Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Jawa Timur belum ada seminggu kita juga menyambut dari kepala sekolah dan rombongan serta siswa SMK Negeri 12 Surabaya. Dan alhamdulillah ini juga ketemu Jawa Timur lagi, di sini dipimpin oleh Bapak Eko. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara hari ini kita sengaja oleh Bapak Samiran dikemas serelaks mungkin karena suasana perjalanan jauh dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk itu mengawali kegiatan acara ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar dalam pelaksanaan acara silaturahmi dan kunjungan dari Jawa Timur, saya sebut saja wilayah kerja 4 Provinsi Jawa Timur ke Jawa Tengah, terutama di SMK Negeri 7 Semarang, untuk studi banding ya. Kalau kita ingat studi banding saja, biar tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat, tidak ada yang di atas di bawah. Tapi Pak Eko tetap studi tiru, karena kita mau pulang meniru ada hasilnya. Tapi itu mungkin hanya istilah saja, tapi intinya semangat kita adalah saling sharing untuk kebaikan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Begitu Bapak, mari sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari bersama-sama dengan kita membuka acara ini dengan umul kitab bi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Selanjutnya langsung saja untuk kesempatan pertama, karena formatnya adalah tidak santai tapi hikmat, itu kita akan memberikan kesempatan yang pertama tentunya Bapak Eko selaku pimpinan rombongan, kemudian nanti setelah itu akan disambut oleh Bapak Samiran,
Kemudian nanti kita ada sharing, tanya jawab, dan apa yang ada di studi tiru dari MKKS kita semua ini, apa yang ingin dibahas dan seterusnya. Terima kasih. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 7 Semarang, Mas Dr. Andes Sambilan MP, Bapak Ibu, dan keluarga besar SMK Negeri 7 Semarang, dan teman-teman semua, kepala sekolah semester 4 yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu pada kesempatan yang mulia ini. Di masa yang sulit ini kita masih bertemu di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita jaga masa seperti ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ucapkan sangat terima kasih sekali kepada Mas Amiran khususnya dan keluarga besar SMK 7 Semarang yang berkenan menerima kami rombongan dari kepala sekolah MKKS SMK 4. SMK 7 itu sudah kami kenal lama sekali Bapak Ibu. Jadi, namun kami mohon maaf belum bisa bersilaturahmi dan namanya selalu mentereng luar biasa termasuk sekolah unggul di Indonesia. Dan yang tidak pentingnya Mas Amiran ya, sudah kenal namanya, belum pernah ketemu baru hari ini tadi. Kemarin MKKS Provinsi Jawa Tengah mau peduli Lumajang, kami tunggu di Lumajang, ternyata enggak jadi ya. Mundur sampai 2 kali dan ini belum terjadi Mas ya? Belum ya? Ya enggak apa-apa ya, semuanya kondisional ya. Jadi sebenarnya kami sudah mengenal beliau di namanya tapi belum pernah ketemu ya, pengennya waktu ketemu di Lumajang tapi akhirnya tidak ketemu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali sekaligus permohonan maaf apabila tuntutan kami tentunya mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sekalian di Jawa Timur itu SMK negerinya ada 250. Nah itu dibagi dalam 4 wilayah. Jadi wilayah utara, timur, selatan, dan barat. Nah kami ini termasuk wilayah barat. Jadi ada wilayah kerja 1, 2, 3, dan 4. Wilayah barat itu meliputi Jombang, Nganjuk, kemudian Madiun Kota Kabupaten, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan. Yang hadirnya saya perwakilan dari beberapa kabupaten, itu ada 8 kabupaten. Saya kenalkan Bapak Ibu, saya Eko Supraitno, aslinya dari SMK Negeri 1 Bendo, Magetan. Mungkin kami bersaing di bidang terkait sampah di nasional, nggak tahu ya. Terus kenalkan anggota kami, ini Mas Junaidi dari SMK 5 Madiun. Dan saya laporkan Bapak Ibu semua, Mas Amiran, ini teman-teman ini tidak ada yang dari kota. Ini semuanya dari sekolah desa. Ya. Yang kota itu cuma satu Ngawi. Ya. Lainnya desa-desa. Ya, karena itu tadi ya kira-kira ya simpang 5 saja itu. Ya. Jadi ini Pak Junaid ini dari SMK 5. Dan Bu Surtin ini mau dari pucuk gunung Nawangan itu memang awang-awang. Jadi paling untung tidak pernah didatangi LSM ya. Kemudian memeriksa juga tidak pernah karena mobilnya tidak kuat naik sekali di Pacitan ya. Terus kemudian ini Mas Muslim ini dari Desa Ngawi ya, Kecamatan Gilit ya, Balur namanya begitu. Terus ini Pak Udi ya, sini dari SMK Badekan Ponorogo. Ya makan desa Pak, masih desa terus. Ya. Yang mana Pak? Yang ini Pak Udi. Ya. Oh, angkat tangan dia, angkat tangan.
Ini Pak Susilo ini di SMK 2 Magelang, ya, tapi dekat dengan gunung juga. Terus ini Mas Harto, ya, itu dari SMK 1 Merjaya di Madiun, Merjaya ya, tapi sudah PK. Negeri ini sebenarnya negeri. Ya. Terus, nah ini agak kota ini SMK 1 Ponorogo, Pak Sur. Ini Tanjak Reok. Tapi PGRI ini Kejayaan juga kakak kelas Ruparida juga dari SMK ikut juga jadi kepala nih kalau Kejayaan Diri dari Wonasri ini mau BLD Surabaya SMK 5 ya. Terus yang sekolah itu SMK Negeri Madiun Geger orang. Terus yang satunya Pacitan, Mas Joko itu dari SMK 1 Pacitan, ya, yang terkenal dengan kulit dan kabinet mappingnya. Kemudian Pak Ido dari SMK 2 Ngawi, ya, yang Pak Soto tadi sudah dari ini yang DPD 2. Terus Pak Sutekno dari SMK Marak Ponorogo. Ya, jadi saya apa tulisan perkataan kita ada 68. Terus ini Mas Pamijan dari SMK 1 Ngawi, ya. Satu-satunya kota tadi. Terus yang terakhir, oh ya sudah PK. PK-nya ngoyok itu, ngoyok teman lainnya. Tapi anak-anak Jawa Timur itu. Ya. Terus yang terakhir itu Pak Jono SMK 1 Jenangan Ponorogo, itu sudah BLPD. Jadi itu Bapak, jadi seharusnya kami ini ada 20 orang, tapi yang 20 itu tidak, yang 4 tidak bisa mengikuti karena kesiapan. Jadi akhirnya yang hadir ini insya Allah yang siap semuanya. Amin. Masuk ke dalam kami tentunya langsung tawarruf, ya, kami ingin belajar lebih mendekat. Tentunya sekolahan yang sudah lama tua itu pengalamannya luar biasa, regenerasinya juga bagus, maka perlu kami tiru yang terutama bisa termasuk kami. Dan tentunya kami nanti berharap semua yang kami amati, kami lihat di sini, dan terutama semangatnya Mas Amiran ini bisa kami ambil untuk menyemangati diri kami sendiri dan tentunya teman-teman dan sekolah. Itu Bapak Ibu yang kiranya bisa kami sampaikan, tidak banyak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga SMK Negeri 7 Semarang, wabil khusus pada Bapak Sekolah Mas Ameran, ya, sekaligus juga tidak salah kita belajarnya kepada Ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua MKKS Nasional. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami berdoa seperti yang lain bisa menjadi direktur PSM, direktur SMK. Ya, insya Allah doanya orang desa-desa ini terkabulkan. Ya, apalagi yang di awang-awang tadi. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko. Apa ya, renyah gitu, crispy, bersahabat, santai tapi tetap bermakna. Mendengarkan sambutan. Matur nuwun Pak Eko. Seperti tipologi orang Jatim ya Pak ya, orang Jawa Timur. Bloko gitu Pak, Opolone gitu. Tapi semua pesisir memang harus begitu kita pandangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tadi sekaligus perkenalan juga. Mohon berkenan setelah Bapak Eko menyampaikan sambutannya, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan ucapan selamat datang dan tentunya informasi. Karena ini studi tiru, apa yang ditiru ini Bapak Kepala Sekolah akan mungkin menunjuk yang ditiru apa Pak? Bangunan ini waduh baik. Kurikulumnya insya Allah kalau spektrumnya sama ya, mirip juga. Tapi oke lah,
nanti jangan lupa juga perkenalan di Pak Sandi, teman-teman yang di bawah ini barangkali nanti kalau pas meeting bisa berkomunikasi masing-masing kompetensi. Dan ini informasi juga Pak Sam, sebenarnya kita menerima siapapun, apalagi ini bapak-bapak, ibu-ibu kepala sekolah yang ada di luar provinsi. Sebenarnya kita mau nyusul sugatan dahar siang secara umbul bujono yang modromino sebagai sakit ratak begitu loh, ratak para seduluran. Tapi karena ini pandemi, ada prosedur, protap dan prokes, maka nanti insya Allah dahar siangnya ya nyusul kardus nasi yang ada di dalam kotak kardus harus dimakan. Kata begini Bapak Ibu, nyusul sak dari ibu nggih. Kata Bapak Samiran, waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap panjatkan siang ini kita dapat bertemu di sini dalam suasana yang renyah. Renyah ya. Kalau iwak crispy. Endek penyek. Ya, selamat kawan-kawan dari MKKS Wilayah Kerja 4 Jawa Timur. Saya Samiran, wong desa juga sih. Jeneng Samiran kan padha karo Sumijan karo Sularno karo. Samijan apa Romijan? Lamijan. Kalau saya namanya Samijan, Pak. Wong desa, saya asli Kebumen tapi rada mikul sithik mendekati pantai lho. Iya. Yang pertama jelas terima kasih kunjungannya ke SMK Semarang ini yang katanya sudah dikenal ya. Ini dikenal kepalanya apa SMK 7 ya? Iya. Sejak awal kayaknya memang SMK 7 dikenal. Kebetulan saya deportasi di sini 3 tahun ini, saya sejak September 2019. Ini sudah tahun ketiga sedang berjalan di sini. Yang mudah-mudahan tidak begitu mengecewakan ketika kunjungan di sini. Yang mau ditiru apa monggo, saya dari kawan. Tapi sebetulnya kalau ditiru yang dibandingkan juga. Saya kepingin sharing aja di sini. Makanya kemarin Pak, masa studi ditiru Pak? Ombudsman untuk masa tulisan gini, aku di sini. Yang itu apa ya? Jangan-jangan kalau kita dipandang sangat tinggi jadi mau ditiru. Padahal kita kayaknya masih kayak gini, masih cendek-cendek aja gitu. Sejajar mungkin gitu. Tapi kayaknya setiap sekolah ada sisi unggulnya pasti ada. Itu yang kita akan sharingkan mungkin supaya semuanya bisa unggul setara. Memang saya barusan dapat kunjungan dari SMK 12 Surabaya, Pak Praci ke sini yang sudah kenal lama dengan beliau, tetapi ternyata beliau nggak pernah kontak saya. Pisau untuk kepalanya kemarin. Ternyata setelah saya pikir, jebul sudah raket rumah sudah. Mau tak tahu sebenarnya karena sana kan abangnya pakai level 4 ya. Surabaya, Jawa Tengah juga level 3. Pak sudah jalan, masa mau ditolak Pak? Oke, ada solusinya antigen ya Pak di sini. Akhirnya antigen harusnya jam 8 atau jam 9 sampai sini, jam 10 baru sampai sini. Karena harus muter-muter tes antigen dulu. Itu aja nuwun sewu. Habis kedatangan beliau, siswa saya yang menyambut siswa-siswa sana terpapar 6 sekarang ini. Maka sekarang saya libur Pak, PJJ. Saya bingung ketika kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, dari luar provinsi, karena Pak Gubernur kayaknya juga cukup ketat Jawa Tengah.
Tapi ini kayaknya tidak izin penjaringan pasti. Izin pasti nggak dibolehkan oleh Pak Gubernur, oleh Kepala Dinas juga. Makanya saya ketika mau ke Lumajang sudah betul-betul siap tanggal 20 Januari kemarin, 20, 21, 22. Saya mau pinang-pinang di Lumajang dan sudah kontak dengan Kabupaten Lumajang, dengan Pak Zainal dari MKK Lumajang juga, Pak Yudi, Pak Heru. Tapi kurang 2 hari dibatalkan oleh Pak Gubernur, tidak boleh, tunda dulu. Sampai kapan ya Pak? Menjelang 1 bulan, saya dikabari Kepala Dinas, Sekdin, Pak sudah boleh Pak silakan, karena saya tagih terus Pak. Saya telepon Gubernur dan juga belum mandat katanya suratnya. Ketika saya telepon Gubernur lagi, oke Pak sudah bisa, silakan. Sekdinya sudah menyepakati, oke Pak besok tak kasih surat tugas dengan silakan direncanakan tanggalnya 17, 18, 19 Februari kemarin. Maka tanggal 15 sebelumnya, 1 minggu sebelumnya sudah saya seperti lagi Kabupaten Lumajang, kemudian teman-teman yang lain juga schedule 17, 18, 19, bahkan mau didampingi oleh Kepala Dinas yang baru. 3 hari sebelumnya matur Pak Gubernur, level 3 jangan kemana-mana. Jawa Timur pun sedang menanjak levelnya, jangan kemana-mana. Gagal lagi, gagal mengimpor. Padahal mau ngatur sumbangan tok lho. Ya ditransfer sih bisa sebetulnya sih. Tapi karena adanya amanah dari seluruh SMK di Jawa Tengah, yang jumlah SMK-nya tempat saya sih tidak sebesar sebanyak Jawa Timur, hanya 1.546. Negerinya hanya 236, kalah jauh dengan Jawa Timur. Tapi LKSK-nya kalah terus Jawa Timur dengan saya. Iya. Sudah 5 kali berturut-turut piala juara umum dipegang Jawa Tengah. Ya. Kalau kemarin menang telak ya kemarin. Kalau sebelumnya menang tipis sih dengan Jawa Timur. Ini menang telak. 11 medali emas, saya 16 ya Pak. Ya. Dulu sama-sama aja. Hanya bedanya di beratnya. Oke. Hari ini mudah-mudahan besok bisa bersaing lagi dengan Jawa Timur. Sudah disiapkan ya Pak persaingannya ya Pak. Baik, Jawa Timur siap ya. Jawa Timur sudah jalan nih. Saya malah belum. 2 hari saya sudah tidak pulang, belum pulang maksud saya sejak kemarin belum pulang. Karena tadi malam, kemarin siang sampai tadi malam saya nginep di hotel dalam rangka untuk mempersiapkan LKS Jawa Tengah. Yang besok Puskesmas sudah memutuskan dari tadinya kami sudah siap untuk luring, karena Puskesmas luring. Ada daring, pusat, ya udah kita harus berubah jadi daring lagi. Itu tentang SMK 7 saya belum bercerita apa-apa. Nanti saja kalau jangan lihat dengan mata dan kepalanya sendiri saja ya. Apa yang didengar dari jauh coba ditanyakan di sini, ada apa betul apa tidak? Yang kira-kira berpotensi katanya bagus, silakan ditanyakan di sini. Saya mengajak serta 1 Pak Sadar. Ini memang tipenya kayak gini Pak. Yang ini, gitu. Ini yang masalah bidang kesiswaan. Kemudian ini ada Pak Daniel. Ini masalah bidang sarpas dan ketenagaan. Belakangnya siapa itu? Wakilnya lagi benar wakilnya. Pak Rozi. Bidang penjaminan mutu di sekolah sini. Pak Josti kurikulum sedang saya utus untuk mewakili rapat di Suprayon 4 Semarang dalam rangka koordinasi masalah ujian kompetensi kalian dan ujian sekolah.
dan lain-lain. Pak Komar sedang diminta oleh Bapeda Kota Magelang sebagai kemitraan. Sengaja saya buat bukan Pak Komar tapi wakil kemitraan. Sedang diminta oleh Bapeda Kota Magelang karena kami mengembangkan teknologi WA-nya, dikembangkan, diinovasi sehingga bisa untuk berbagi kebutuhan informasi untuk penulisan tamatan, untuk presensi siswa, presensi guru, pegawai, kemudian dan banyak hal ya. Katakanlah untuk administrasi, misalnya siswa mau legalisir, mau ngambil rapot, ngambil ijazah, WA otomatis dari WA saja, cukup ada bahasan otomatis begitu. Kemudian sekarang sedang diminta untuk Bapeda Magelang untuk ditularkan di sana. Banyak sudah ditularkan di sekolah-sekolah di Jawa Tengah khususnya, sehingga teman-teman saya wakil banyak yang pergi, sering pergi. Iya, biarlah. Kemudian kalau MKS nasional itu memang baru terbentuk setahun yang lalu. Nggak tahu saya didaulat untuk ngetuai, apa ya, saya cilik yang ini ya. Hanya ini sedang bergerak untuk mencoba berdiskusi dengan minimal direktur dan sering juga dengan Pak Dirjen untuk memberi masukan-masukan tentang kebijakan pengembangan SMK di Indonesia. Beberapa misinya sudah kami sampaikan kepada Pak Direktur dan insya Allah dibawa serta oleh Pak Direktur, termasuk kebijakan P3K yang hanya meresahkan SMK negeri karena banyak yang tidak sesuai formasi pengadaan P3K-nya, sehingga harus keluar dari sini misalnya. Karena kan kepengennya diterima P3K, yang formasinya di sini nggak ada, harus keluar dari sini, diterima banyak di luar, kan meresahkan, kami kan bilang dulu. Sementara di swasta juga di Jawa Tengah bergerak, swasta banyak guru-guru potensial yang diterima di P3K untuk pengisian formasi negeri, resah banget. Karena itu kami mencoba untuk komunikasi dengan direktur dan juga dirjen P3K, menyampaikan unek-unek kami dari Jawa Tengah. Bahkan secara nasional kami menghimpun data. Kami sampaikan kepada Pak Dirjen P3K. Juga kami minta disupport oleh Ketua Umum PGRI Pusat, Ibu Unifah. Kami coba untuk sounding dengan beliau. Mohon didukung ya Bu, kami punya usulan kayak gini dari SMK Indonesia. Ya Bapak Ibu. Kemudian SMK 7 memang sudah PK, tapi PK ini kan juga masih berkembang terus. Sehingga kalau Pak Eko dan kawan-kawan yang sudah PK, coba introspeksi diri, bener nggak saya sudah PK? Saya sih memandang kayaknya PK-nya belum betulan. P5PK aja sulit dilaksanakan, project based learning sulit dilaksanakan. Konsentrasi kalian masih tabu, masih banyak yang belum bisa menentukan konsentrasi kalian. Lalu PK-nya di mana? Apalagi yang belum PK, ini kepengen jadi PK. Mandiri lagi sekarang banyak. Kita coba untuk berbagi dengan kawan-kawan di Jawa Tengah. Kami memprogramkan ada roadshow pendampingan untuk penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang kurikulum merdeka dan juga peta jalan. Kami mencoba untuk punya program roadshow di Jawa Tengah. SMK 7 hanya punya itu. Ya mungkin kalau dibilang katanya PK sekarang ada level 1, 2, 3, 4. Penilaian dari pendamping kami Universitas Perguruan Tinggi itu kami sudah di level 3 maksudnya Pak. Pada PKN level 3.
Tapi kami juga tidak yakin. Hanya ketika indikator yang kita terapkan, ya kami sudah melakukan ini, sudah punya ini. Keterserapan yang level 3 itu kan juga hanya di atas 40. Saya juga sudah di atas 80. Pak Sugiartono sebagai pengawal keterserapan, pengawal BKK SMK 7 ini, berdiri Pak. Ini membantu saya juga yang selalu getol untuk rekrutmen tenaga kerja. Pak Bekti ini dari ketua jurusan Komunikasi TEDK, Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi, 4 tahun Bapak. Satu Pak Agus Susilo, KGSP, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Beda semua ya Bapak ya? Beda ya? Kemudian belakangnya Pak Kustono, TMPO, Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif, atau jurusan. Lagi Pak Sepagi, Bu Maya, itu KJIJ. Betul nggak KJIJ Pak? Konstruksi jalan, irigasi dan jembatan. Depannya Pak Yoyo, itu koordinator guru NA, guru non produktif. Sebelahnya Pak Malik, itu ketua LSPP 1 SMK 7. Sebelahnya Bu Maya ada nggak? Kosong. Pak Guntur, Pak Hari Suputo, sorry. Ini ketua Kementerian SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Pak Singgi sebagai staf humas, staf kemitraan. Ini yang di sebelah kiri saya Pak Chandra Darisman, ketua organisasi kalian TFRM, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Kemudian Pak Agus Setiawan ini sebagai ketua tim pengembang IT SMK 7, ketua tim pengembang IT. Depannya Bu Yayu, Bu Rahayu, ketua komunikasi kalian Teknik Tenaga Listrik, masih sama. Dan terakhir ini Pak Hari Kresna, ini Kasubag Tata Usaha, dari guru tapi PLT Kasubag tetapkan oleh cabang dinas, karena kami nggak punya Kasubag. Itu yang membantu saya. Tadi dua sudah sedang dinas luar sehingga tidak menemani kami di sini. Mungkin itu sementara dari saya. Yang pasti sedang mempersiapkan untuk LKS tingkat Kota Semarang. Kami mengirimkan ada berapa Pak? Dari 14 cabang lomba. Di antaranya yang langsung penunjukan untuk kami adalah yang Artificial Intelligence. Cyber Security ternyata ada pesaingnya. Kalau tadinya nggak ada pesaingnya, sekarang ada pesaingnya. Sehingga kami lombakan di SMK 7 Semarang. Dari situ sementara dari saya Pak Eko dan kawan-kawan. Monggo yang kalau mau bertanya-tanya atau kita sharing pengetahuan, pengalaman dan kepunyaan kita sendiri, kita buka di sini. Yang pasti kita tidak bisa memberikan yang kita tidak punya. Hanya yang kita punya yang bisa kita berikan. Kalau saya tidak punya, yang punya tolong berikan pada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk Pak Samiran dan Pak Eko di depan, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Tibalah saatnya kita sharing ya Pak ya, atau apalah namanya, dari kami sebagai tuan rumah atau yang dikunjungi tentunya sangat tersanjung, betul, karena yang disebut ditiru, apa yang ditiru. Tetapi apapun yang ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Samiran, yang kita punya, kita ada ini, monggo ditiru atau dibandingkan atau mungkin juga diberi masukan, kita akan sangat senang sekali. Untuk mengawali acara ini, barangkali Bapak Eko, seperti apa yang disampaikan, ataukah langsung pertanyaan, atau nanti setelah pertanyaan kita keliling sebentar Pak, walaupun siang-siang nanti kan makan siangnya lengkap ya Pak. Kedus-kedusnya kan ikut dilipat maksudnya ya.
Monggo Pak Eko, sebaiknya bagaimana? Apakah pertanyaan atau pertanyaan saja? Oke, monggo untuk pertanyaan ataupun segala sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilakan. Ya, angkat tangan saja atau mungkin Pak Eko yang menunjuk saja. Monggo. Oh, Pak Eko, monggo Pak Eko. Monggo, ini ada tim saya yang bisa nanti di lapangan bisa menjawab, bisa menyampaikan. Terima kasih. Dimulai dari saya dulu dan teman-teman biar menyusun pertanyaan. Mas Meran, jadi sekolahnya sangat besar, banyak sangat besar dengan lama perjalanan sejarahnya dan berkembang. Bagaimana otonomi terhadap jurusan? Ya. Jadi dengan sekolah jurusan yang banyak, unggulnya sekolah itu bukan kolektif tetapi kan per jurusan ini ya. Dari jurusan ini bisa bersaing. Nah itu saya mohon informasi strategi apa yang diberikan untuk mengembangkan jurusan atau minimal ada otonomi jurusan yang ada di sini. Tadi saya lihat sudah ada hal baru di tempat kami, ada koordinator non produktif maupun non produktif. Kalau di kami itu perlu NPMPS mungkin ya. Kemudian ada beberapa istilah yang sudah dirubah dengan istilah baru sekarang seperti humas menjadi kemitraan dan semuanya. Ya, saya kira sudah diperbarui. Ya. Tapi yang terpenting itu tadi bentuk otonomi pengelolaan di jurusan. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa masing-masing jurusan ini nampaknya hebat-hebat semua. Lain dari yang lain, tetapi bisa unggul di semua jurusan. Saya kira itu dulu, Mas. Terima kasih. Oke, mengawali jawab ini saya coba untuk memberi pengantar bahwa saya sih punya pandangan bahwa ketua jurusan itu kepala sekolah kecil, sub kepala sekolah, sehingga pengembangannya di situ. Contoh hari ini itu kami sedang mendidik 22 anak untuk menjadi pionir dalam pengembangan metaverse di SMK 7. Metaverse itu apa? Mungkin yang ngerti adalah anak-anak muda sekarang ini. Dunia baru di dunia maya, dunia digital. Nah ini mungkin juga anaknya Pak Hari Saputra sebetulnya. Kemudian juga kami sedang mengembangkan data science di sini. Meskipun jurusannya adalah kalau dulu TKJ judulnya, sekarang SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Tapi kami mantap untuk mengembangkan ke metaverse itu dan data science. Bagaimana bisa sampai di situ? Monggo Pak Hari ceritakan. Ini yang sudah pengalaman juga di dunia internasional juga, karena punya sertifikat internasional. Monggo Pak Hari. Nanti di sini Pak Agus Susilo ya. Sambil santai ya, Bapak Ibu. Hari di sini aja. Pak Sigi, silakan. Terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah jurusan itu diberi semacam kewenangan untuk mengelola sesuai dengan spesifikasi dari jurusan tersebut, sehingga untuk pengembangan dan lain-lain kita bisa browsing dan lain-lain itu kita ibaratnya kalau kita punya kebun, punya mangga itu kan butuh sampelnya nih untuk mengambil mangga yang tadi supaya kita bisa memilih mangga yang baik dan mana yang kurang baik begitu. Jadi untuk yang kami kebetulan menyiapkan dari sesuai dengan
2003, sedangkan yang dirintis sebelumnya, jadi sebelum kelahirannya itu sudah kita sudah dibantu mempersiapkan oleh Bapak Kepala Sekolah sebelumnya. Waktu itu Bapak Dr. Andes Kartono, kita diminta untuk menjadi siswa akademi. Jadi itu sudah salah satu brand atau kompetensi yang itu terkait dengan jaringan. Cisco Academy ya. Jadi mungkin kalau kepala sekolah agak awam juga kalau yang tidak mengenal Cisco Academy untuk disiapkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkunjung ke sijastembase.blogspot.com. Jadi semua informasi tentang Sija dari situ. Mengapa kami menyiapkannya di sini? Karena kami menyadari bahwa website sekolah kami itu timbul tenggelam. Sehingga bagaimana supaya meskipun website timbul tenggelam, tapi kita prestasinya tidak timbul tenggelam. Bisa bila mana perlu naik terus gitu. Jadi di sini di profil, di profil, nah mungkin bisa dibesarkan kalau protes. Jadi kami lahir di 2003 itu dengan nama Telekomputer dan Jaringan, kemudian sudah dipersiapkan di Cisco Academy yang berpusat di Amerika Serikat. Saat itu kita nyenggeknya itu melalui Dikmenjur dan sekarang jadi Direktorat SMK. Saat itu yang bertugas di sana Bapak Dr. Gatot dari Trio Wirianto, dan sekarang beliau jadi Koordinator Xiaomi Center Indonesia. Dan itu semua bidang keilmuan ada di sana di Xiaomi Center. Nah kemudian di tahun 2013 kita jadi Oracle Academy. Nah kemudian yang berikutnya, pengembangan berikutnya, navigasinya atas mas, yang Cisco yang atas, yang ada Cisco, Oracle dan kemudian navigasi ke atas, Cisco, Oracle dan kemudian. Jadi terakhir kita siswa kita diantaranya sudah bersertifikat di Kompia, itu salah satu di bidang cybersecurity yang bertaraf internasional. Kemudian untuk yang siswa akademi, kami mengambil kurikulum dari siswa akademi untuk kita sampaikan kepada siswa kami. Untuk kelas 10 itu materi kursus IT esensial, dasar-dasar di bidang IT, dan setelah nanti siswa selesai kursus dia akan memperoleh sertifikat selesai kursus. Dan itu semua pelaksananya dari ujiannya. Nah kita menyampaikan materinya bersama-sama di antara mata pelajaran yang kita berikan sehari-hari. Jadi di siswa akademi itu ada 14 chapter atau 14 bab, dan secara simultan kita berikan bersama-sama pada anak. Kemudian untuk yang contoh sertifikat yang nanti Cisco yang atas nanti ke sini ada Cisco. Kemudian di atas ada instruktur dan sertifikat. Nah, instrukturnya begitu, instruktur bertutur. Jadi kami ada 2 instruktur, yaitu saya dengan Pak Yusti yang kebetulan periode ini jadi wakil guru. Kemudian sertifikat siswa, yang sertifikat siswa. Nah itu nanti di bawahnya, nah, salah satu titik. Nah, ini salah satu sertifikat yang kami peroleh setelah siswa melewati kursus yang di siswa akademi. Itu mulai kelas 10 Bapak Ibu. Jadi di dasar-dasar, kalau di Panjenengan mungkin ada SMK yang jurusannya teknik komputer jaringan ya. Nah di situ kan ada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah kami sisipkan di situ Bapak Ibu.
Jadi memang kurikulum bakunya kan ada dari silabusnya nih, tapi di sela-sela itu ternyata di IT esensial itu bisa masuk. Di antaranya misalnya dari perakitan komputernya masuk, lalu instalasi sistem operasi masuk, kemudian ada jaringan dasar itu di chapter 5 kalau nggak salah, proses jaringan masuk, kemudian di security-nya masuk di chapter 13. Jadi kita modelnya seperti itu Bapak. Itu yang satu. Kemudian yang berikutnya ada yang satunya di Oracle. Yang contoh saja. Nanti lagi yang Oracle. Nah di Oracle Academy itu kebetulan instrukturnya juga saya dan Pak Yusti. Kemudian di sertifikat Mas. Nah diklik salah satu klik, terus nanti di sertifikatnya salah satu di kesana. Nah ini untuk siswa kami setelah menyelesaikan kursus memperoleh sertifikat seperti ini. Kemudian yang satunya yang komite Mas. Itu lagi komite sertifikat. Nah kami ini modelnya begini Bapak Ibu, itu yang komite ini kami seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah mendikau, kita yang dibina 22 itu kita ikutkan ada yayasan atau foundation namanya Infra Digital yang ada di Jawa Barat. Di sana bentuknya yayasan dan memberi beasiswa pada kita dengan syarat harus memenuhi passing grade. Ketika passing grade-nya terpenuhi, maka siswa kami diikutkan tes ini yang terkait dengan sertifikasi komitian. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021 itu ada 3 siswa kami yang bisa memperoleh sertifikat ini karena skornya harus 750 minimal. Sehingga ketika siswa kami ada yang skornya itu 735 itu udah wah dulu ini bukan main Pak Bapak Ibu. Itu mungkin cerita kami ya yang terkait dengan SIJA dalam rangka membekali siswa kami untuk supaya mereka memiliki portofolio. Jadi portofolio itu sengaja kita sampaikan kepada anak dan siswa, harapannya memberi bekal sehingga dia bisa bersaing secara data, secara kemampuan dan memiliki lebih dibanding yang lain. Meskipun di sekolah itu juga ada yang namanya uji kompetensi keahlian dan kami sudah bisa mengunduh atau bisa memberikan kepada siswa kami untuk sertifikat teknik komputer jenjangnya dari BNSP dengan logo Garuda. Contohnya Mas, jadi si biasa tabuju belum masih tabuju yang sejarah yang sejarah belum masih tabuju belum SMA tabuju. Terus LSP itu terus sertifikat dulu, kemudian peserta. Nah ini kebetulan tadi ada Bapak Pak Malik nih, Abdul Malik itu ya. Nah ini salah satunya ini. Jadi karena kita harus satu skema utuh sehingga sertifikat Garudanya bisa kita mintakan ke BNSP. Mungkin nanti secara ini kalau terkait dengan BNSP sertifikat caranya gimana, nanti Pak Malik Nugroho bisa menyampaikan karena beliau sebagai Ketua LSPP 1. Demikian Pak Sam. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Yari. Oppo, Wikontia, Oracle, Cisco Academy. Ini nama-nama IT. Sekarang Pak Agus Susilo yang hari ini tahun kemarin mendapat PK. Semoga bagus. Cek.
Hampir semuanya anak muda ini Pak. Itu jurusannya Pak. Bapak Agus Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya untuk dari tamu dari wilayah kerja 4 Provinsi Jawa Timur, adakah yang jurusannya KGSP, konstruksi gedung sanitasi dan perawatan? Oh, belum ada. Jadi DKP Pak, hampir sama tapi tangannya beda. Terima kasih. Jadi nanti lebih tepatnya nanti bisa jalan-jalan di belakang, kebetulan di kantor kami di jurusan itu tepatnya di belakang, pintu belakang Bapak Ibu. Jadi pintu utama, pintu 2. Jadi alhamdulillah untuk jurusan KGSP di tahun 2021 itu mendapatkan PK Assembly. Jadi di tempat kami rencananya nanti ada untuk TC, tempat pelatihan, jadi akan dibuka nanti ada 2, satu wall and floor tiling dan yang kedua adalah plumbing and heating. Jadi 1 tahun kemarin 2021 kita juga mewakili Jawa Tengah maju di tingkat nasional untuk wall and floor tilingnya. Alhamdulillah lagi juga lolos menjadi juara pertama. Jadi sejak 2019 kita sudah merintis juara 2, 2020 juara 2, 2021 juara 1. Untuk tahun ini kita baru menyiapkan. Jadi nanti jurusan kami di PK ini spektrumnya berubah Bapak. Jadi dari KGSP menjadi TPG, teknik perawatan gedung. Jadi untuk anak-anak kami yang KGSP, jadi keluar dari sini sudah benar-benar untuk siap kerja. Untuk uji UKK-nya selama ini baru tahun kemarin kita dengan Balai PUPR. Sebelumnya kita juga uji dengan LPJK juga. Untuk di tahun 2022 ini nanti kita bersama Pak Malik untuk LSP P1 sekolah kita gunakan juga. PUPR juga kita ikutkan. Oke. Nanti untuk lebih tepatnya monggo nanti bisa penarak di belakang kita bersama-sama. Siapa tahu nanti ada yang kepingin kedepannya mengembangkan di sekolah masing-masing dengan jurusan KGSP maupun TPG Pak. Jadi nanti kita sambil sharing di belakang. Mengatakan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang lain, sebelum Pak Suki nanti ya, ini di bidang rekrutmen tenaga kerja, mungkin Pak Yoyoki Pak, peran Pak Yoyoki ini, peran koordinator guru non produktif atau NA. Pak Yoyo Andrianto, kami persilakan Pak. Ya. Ini masih tenaga muda semua ini Pak. Kami bentuk supaya yang tua-tua ngomong dulu, yang muda yang bergerak. Enggak Pak Yoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yoyo Andrianto. Saya salah satu guru bahasa Inggris di SMK Negeri Semarang, dan saya berada di lingkup normatif adaptif atau mungkin lebih dikenal dengan guru umum, bisa juga MPDU. Di sini peran saya sebagai koordinator untuk guru normatif adaptif yang ada di sekolah. Kaitannya adalah berkaitan sebagai jembatan komunikasi atau sebagai penyambung lidah aspirasi teman-teman yang ada di normatif adaptif, ya, untuk berkoordinasi dengan pihak jurusan yang di sini ada lebih dari 1 jurusan, dan juga komunikasi dengan tim yang ada di manajemen, baik sebagai untuk penyampai informasi
tentang tujuan atau program sekolah yang ada kaitannya dengan teman-teman yang ada di normatif adaptif. Sebagai contoh, mungkin jika ada satu proyek yang di jurusan yang akan dikerjakan dan itu berkaitan dengan mapel yang ada di umum atau di normatif adaptif, maka ada hal yang perlu dikomunikasikan. Tidak mungkin semua teman-teman yang ada di MA akan diundang langsung. Nanti cukup koordinator yang akan diundang di situ, informasi apa yang diinginkan atau program apa yang akan dilaksanakan. Peran saya adalah menyampaikan kepada teman-teman informasi tersebut dan langkah apa saja yang perlu dilakukan. Dan untuk di manajemen berkaitan dengan program-program di sekolah, teman-teman yang di normatif adaptif akan mengetahui kira-kira tujuannya akan dibawa kemana dalam waktu yang dekat, semester atau untuk yang program tahunan. Jadi kita bisa bekerja sesuai dengan arahan dari sekolah, terutama dari kepala sekolah, harus bersikap bagaimana, bertindak bagaimana, dengan di jurusan juga akan lebih connect atau terhubung sehingga mapel yang di jurusan akan disesuaikan. Seperti itu lagi, misalkan kalau di bahasa Inggris akan berbeda setiap jurusannya, nantinya kita akan menggunakan istilahnya ESP atau English Special Purpose. Kita akan disesuaikan. Kalau saya mengajar di mesin, otomatis akan membangun vocabulary yang ada di jurusan mesin, dan itu akan disampaikan ke teman-teman yang lain juga. Kalau ada teman-teman yang mengajar di mungkin apal sejarah di mesin, ya mungkin yang perlu diperlukan apa? Mungkin sejarah permesinan itu bagaimana dan sebagainya. Itu yang akan disampaikan, bukan lagi sejarah mengenai perang di Diponegoro dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itulah hal-hal penting yang akan disampaikan ke teman-teman di rumah adaptif, sehingga teman-teman bisa menyampaikan materi pembelajaran disesuaikan dengan proyek atau kira-kira tujuan dari setiap program jurusan atau di jurusan masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Izin tanya Mas. Monggo Pak. Mas, menarik sekali. Jadi berkaitan dengan namanya mungkin hampir sama di mas sekolah itu. Ketika kita mengejar produktif, mungkin yang kepontalan bahasa Jawa Timur itu kepontalan itu guru normaga. Bagaimana memahamkan guru normaga tentang industri, mengelengkan mapel tadi itu, mau dijelaskan bagaimana seperti yang kita sampaikan, mengajar bahasa Inggris di bangunan, di mesin, di otomotif tentunya tidak. Ya, terus yang tidak pentingnya untuk normaga yang kalau yang produktif PKL kan jelas untuk pembelajaran pendalaman produktif. Tapi untuk yang normalnya seperti apa? Oke, terima kasih. Mohon untuk menjawab Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik. Teman-teman yang ada di Normada atau di normatif adaptif, memang kita di sana ada mapel-mapel tertentu yang memang materinya dilingkan dengan jurusan masing-masing. Jadi seperti contoh di saat jurusan atau di program jurusan itu ada program namanya kunjungan industri. Nah, di saat itulah kami dari teman-teman di Normada kita kan bergantian beberapa guru mapel yang akan diikutsertakan. Seperti contoh waktu itu ada dari listrik Bu Yayu, ya. Teman kami yang di Normada ada guru matematika kalau nggak salah, ada Bu Bayu waktu itu, dan juga di teman-teman jurusan lain juga sama. Jadi akan diikutsertakan Bapak. Jadi yang kunjungan industri itu tidak hanya dari teman-teman yang di jurusan, tapi juga teman-teman yang di jurusan itu kadang-kadang akan mengajak kami yang di mapel Normada untuk ikut serta ke kunjungan industri. Nah, di saat itulah kami akan mengetahui kira-kira kebutuhan apa yang akan dibutuhkan siswa nantinya untuk magang atau pada saat mereka ada di industri. Itu yang kaitannya dengan di industri. Demikian, terima kasih. Satu lagi mungkin Pak Hartono, Pak Sugiarto, monggo Pak. Ini di bidang PKK yang mengawal keterserapan, mengawal kelulusan siswa. Kebetulan kami sebagai sekretariat PKK Jawa Tengah
sehingga Pak Sudiartono cukup sibuk kalau ada rekrutmen tingkat Jawa Tengah. Terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng wali wonten SMK Negeri Semarang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua BKK SMK Negeri Semarang sebenarnya juga cukup lama nih. Pekerjaan ini juga sudah mulai menjadi kebosanan Pak. Sejak 2007 saya mengaku BKK. 2007 dalam perkembangannya kita sudah dulu pernah menjadi sentra rekrutmen di SMA 7. Dari teman-teman dari SMA daerah juga kesini, bahkan kadang-kadang kita pakai bis itu tidak cukup di Semang 5 ini. Namun saya sudah melihat itu kasihan teman-teman juga, maka SMK 7 Semarang selain sementara ini sebagai sekretariat Forum Bursa Kerja Jawa Tengah. Ada Forum Bursa Kerja Jawa Tengah ini adalah awal-awalnya adalah pada saat dicetuskannya SMK Vokasi ini adalah sebagai pionir Jawa Tengah ini. Pada zamannya Pak Kartono, Pak Kunto sebagai kepala dinasnya. Kemudian disusul ke wilayah yang lain, teman-teman di Jabar, kemudian di Jakarta, di Jawa Timur terbentuk juga. Dan alhamdulillah kami selain kami menyalurkan keselamatan anak-anak kita sendiri, kami juga mendorong teman-teman di SMK-SMK binaan kami untuk bisa berkembang sendiri. Dan ini sudah terbukti, teman-teman kami banyak swasta yang dulunya ikut ke sini sekarang bisa mandiri, bisa menyelenggarakan rekrutmen sendiri di tempat mereka sendiri. Dan kami dorong untuk promosi ke industri. Dan itu selalu saya tekankan bahwa kita sama-sama, mari kita sama-sama maju bersama. Kita memasarkan anak-anak kita semua, anak SMK adalah anak-anak kita semua. Saya tidak hanya untuk SMK 7 tapi juga untuk yang lain. Jadi kalau sukses di SMK ya suksesnya kita semua. Seperti itu yang kita akan lakukan. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga diberikan kepercayaan oleh DPSMK, ya, sebelum namanya berubah menjadi Direktorat Pemerintahan dan sebagainya, masing-masing di SMK. Kami dengan Pak, terutama adalah dipandikan oleh Pak Saryadi Biyatno. Ini barangkali ada yang kenal nih. Kami dengan bersama-sama dengan Pak Saryadi Biyatno mengembangkan BKK online ke seluruh Indonesia, dan kami juga membentuk forum-forum BKK di setiap wilayah. Kemudian kami pernah ke Nganjuk Pak, SMK 6 Nganjuk, yang kepala sekolahnya Ibu Sahabat Salpa. Kemudian di SMK di wilayah Jawa Timur ada 2 tempat saya diberikan tugas itu, kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian juga di Sulawesi. Kami juga membentuk teman-teman di sana forum-forum BKK agar mereka juga membantu teman-teman di SMK-SMK yang lain bisa maju bersama. Dan alhamdulillah sudah terbentuk semua, dan mereka juga saya juga masuk di WA-nya teman-teman di daerah tersebut. Dan yang perkembangan itu juga banyak sekali industri-industri yang datang, dan mereka juga memposting lowongan kerja dari berbagai perusahaan yang ada di tempat mereka. Ini adalah tujuan kami di BKK, selain untuk anak-anak kita sendiri, kita juga untuk teman yang lain seperti itu. Bapak Ibu saya hormati, dalam perkembangannya di SMK 7 Semarang ada pergeseran fenomena dalam perkembangan anak sekarang. Jadi ada beberapa industri yang kemarin masuk di sini sudah terpenuhi, banyak terpenuhi, bahkan kita tidak bisa memenuhi. Ada beauty school itu ada yang kita yang daftar hanya berapa, 5 nih Mas Alif. Beauty school yang bilangnya sangat luar biasa itu untuk tambangan. PMB. Kemudian PMB itu bahkan sampai ditagih berkali-kali, anak yang datang juga tidak ada. Kekurangan. Bisa juga. Barangkali juga ada pergeseran Bapak Ibu. Mengingat perkembangan teknologi sekarang, ada metaverse dan sebagainya, itu mindset anak-anak juga berubah. Yang tadinya senengnya gelem rekoso di dalam industri, ada beberapa anak yang kita kirim sehari-hari karena tidak kuat fisiknya. Jadi menjadi evaluasi bagi kami yang dulunya kita sering mengadakan namanya handshake perdana sekolah, membina anak secara mental fisik, itu sangat bagus. Ini sudah 2 tahun
tidak ada, sehingga mental anak itu perlu digenjot lagi Bapak Ibu, seperti itu. Yaitu pentingnya anak-anak diberikan pembekalan khusus yang barangkali ya agak keras sedikit, tetapi itu membentuk kualitas mental anak-anak yang lebih baik. Basicnya juga kuat. Dan yang menjadi kecenderungan sekarang adalah anak senangnya adalah ngepet istilahnya Bapak Ibu. Bekerja nyantai dari rumah, ini di video kan seperti itu kecenderungannya sekarang. Maka anak-anak itu saya lihat banyak yang senang game online yang berbayar atau menggunakan keuangan di situ. Kemudian yang menjadi kebenaran kami adalah sekarang adalah medical check up. Saya pernah mengusulkan ke warga kemitraan untuk mengadakan yang namanya edukasi kesehatan untuk anak-anak kelas 1 mulai awal, sehingga sampai nanti di tingkat terakhir itu mereka insya Allah sudah paham tentang kesehatannya mereka, sehingga pada saat mereka masuk industri, masuk perguruan tinggi atau masuk perguruan tinggi khusus, kemudian masuk tingkat yang lebih lanjut, itu mereka terus ya kan prihatin karena dari sekian persen anak yang di medical check up itu mengalami tingkat penurunan kesehatan dan penyakitnya ya seperti penyakit orang tua, ada yang asam urat, kolesterol, semacam itu. Ya. Jadi itu. Jadi kami berjuang selain tidak hanya menyalurkan Bapak Ibu, tapi kami juga memberikan inputan di awal. Bagaimana membentuk inputnya ini akan menjadi outcome yang sangat-sangat baik. Tidak hanya dalam sistem tekniknya, tapi juga menyiapkan mental mereka. Maka BKK tidak bisa berdiri sendiri, harus terintegrasi dengan kesiswaan, dengan nanti pembinaan mental mereka, kemudian terintegrasi dengan guru-guru olahraga, bagaimana kita membentuk fisik yang sehat dan kuat, kemudian dengan pelajaran lain bahasa Indonesia mungkin akan membuat lamaran CV dan sebagainya tidak kedodoran. Selama ini seperti itu yang kami amati, bahwa BKK harus bisa merambah ke semua, memberikan inputan pada tingkat ini di awal untuk mempersiapkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang sangat dibutuhkan di industri. Barangkali Bapak Ibu itu yang saya sampaikan. Nanti saya dikembangkan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau kita lanjut kayaknya masih banyak banget, karena teman-teman saya di sini siap juga untuk bercerita. Tapi kayaknya Bapak Ibu juga butuh cerita di sini. Jangan. Atau butuh menanggapi monggo. Sebelumnya Pak Sadar mungkin sebelumnya tentang kesiswaan. Terima kasih. Ya, jadi setelah ini waktu untuk Bapak Ibu ingin memberikan pengalamannya atau memberikan satu saran atau barangkali tadi ya, bagaimana kita mau meniru yang sama tentunya, tetapi kalau memang tidak kesamaan spektrumnya, misalnya jurusannya, tentunya semangatnya dan strateginya. Kalau kesiswaan tadi sudah disinggung sedikit Bapak Ibu. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kebetulan saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengawal dua pilar penting dari kesiswaan, yaitu yang pertama adalah karakter dan yang kedua adalah prestasi. Ini tugas utama dari kesiswaan. Jadi karakter dan prestasi. Karakter meliputi bagaimana siswa dari awal masuk sampai dengan keluar nanti menjadi lulusan ini kita kawal sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu anak ini karakternya bagus, karena dalam dunia industri justru yang dipilih utama itu adalah satu utama yang teratas adalah karakter diri atau attitude-nya. Di industri itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah sudah paham betul. Itu Pak, karena ada azan di masjid kita, mohon izin untuk kita break sebentar.
dilanjutkan sejenak. Untuk sekali lagi kesiswaan salah satu unit kerja yang selalu mengawal siswa, baik itu di tingkat jurusan maupun di tingkat sekolah. Untuk kesiswaan di sini mengawal jumlah siswa yang ada di SMK 7 saat ini 2.434 siswa dari level atau kelas 10, 11, 12, dan 13, jadi 4 tahun. Dari 4 tahun ini pada saat tertentu kelas 4 yang baru saja, kelas 3 yang baru saja naik kelas 4 biasanya bulan Mei setelah lebaran ini akan melaksanakan prakerin yang kurang lebih 6 bulan, 8 bulan, bahkan ada yang setahun. Jadi ada kalanya kosong satu level atau paling tidak yang bergantian. Jadi paling tidak 2000 sekian, 2000 siswa berada di sekolah kita. Itu pada harian seperti hari-hari biasa. Pada saat tertentu saja sekitar 400 atau 300 sekian itu berganti ke industri. Bapak Ibu yang kami hormati, kesiswaan memiliki tugas prestasi. Tidak perlu kami sampaikan teknis, hanya prestasi ini mengawal baik itu prestasi yang sifatnya vokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud melalui Puspresnas, yaitu LKS yang merupakan satu tolak ukur lomba kompetensi siswa seluruh Indonesia, dimulai dari kota, kabupaten, kemudian provinsi dan seterusnya. Saya kira semuanya sudah paham. Ya alhamdulillah SMK 7 setiap tahun bisa berkontribusi untuk Jawa Tengah sehingga menjadi juara umum. Terakhir alhamdulillah berapa emas saya lupa ini Bapak. Ya boleh tepuk tangan ini. Karena LKS ini memang disebut sebagai apa ya Pak, sebuah kegiatan tolak ukur gitu ya. Jadi kita memang seberapa jauh seriusnya sekolah ini mengemas atau membina siswanya. Kebetulan Bapak Sambilan sebagai ketua tim pemenangan untuk delegasi Jawa Tengah di LKS nasional kemarin. Beliau ini yang di depan. Otomatis kita yang menjadi wakil dan manajemen ya melo-melo Pak ya, melo-melo repot gitu ya. Dan alhamdulillah hasilnya bisa disebut memuaskan karena kita mendapatkan 2 emas untuk sekolah kita, yaitu dari bidang mata lomba mekatronika dan wall and floor tiling. Bapak Ibu yang kami hormati, prestasi dan karakter inilah yang menjadi titik berat dari kesiswaan. Untuk yang lain-lain, kita tentunya khusus kegiatan yang sangat menjadi fenomenal. Kita itu sudah ada KKN, Pak. KKN tetapi di tengah-tengah pembelajaran. Namanya KBT, Kemah Bakti Terpadu. 8 jurusan, semua siswa angkatan kelas 2 biasanya ya, kelas 2 itu keluar daerah, ada desa binaan di Boyolali, Jawa Tengah. Itu kita kemah selama 5 hari untuk mengabdikan diri seperti KKN, mereka hidup di kemah dan hidup di masyarakat sekitar. Ini sudah kita lakukan hanya ini 2 tahun. Karena pandemi semuanya memang harus bersabar. Harus bersabar. Hansek itu adalah kegiatan yang bernama penguatan pendidikan karakter ketahanan sekolah. Anak dibina fisiknya karena SMK itu untuk strongnya teknik teknologi itu sebenarnya industri itu memerlukan anak yang sehat, yang kuat, yang secara fisik itu sebenarnya sudah ada aturannya. Tetapi berhubung kita negeri, kita tidak bisa membuat kreativitas tersendiri di dalam menentukan PPDB anak tinggi badan sekian, itu kita tidak boleh terjadi. Semua masuk gitu. Dulu tidak. Dulu kita memiliki satu privilege sedikit Pak. Tidak boleh, maaf ya, minusnya itu dibatasi kita. Kemudian tinggi badan juga kita ada batasannya 160. Kemudian juga lain-lain detail sekali, tato, tindih itu sudah kelihatan atau ditolak. Kebetulan kita
siswa kita itu inputnya dari aglomerasi kita. Jadi Kota Semarang mungkin 60%, 50%, yang lain itu ya dari Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Jepara, kemudian kalau ke sana lagi ya Batang dan seterusnya. Jadi anak-anak SMK sudah pada kos, sudah mandiri. Ini keuntungan bagi kita, anak ini niat, semangat dan fokus. Itu yang menjadi keuntungan mudah-mudahan ini untuk SMK Negeri 7 Subang. Secara singkat begitu saja Pak Sam untuk gambaran bahwa industri kita yang menjadi mitra yang tadi sudah disampaikan itu tentunya naik turun. Ada yang pokoknya kalau nggak SMK itu juga mau nerima. Itu terjadi di Jawa Barat, Cirebon, sehingga didemo oleh masyarakat sekitar karena menerima hanya kita. Ternyata didemo dikit gitu ya. Di Cirebon kebetulan direktur utamanya yaitu Bapak Bigran yang sekarang menjadi direktur Sukovindo. Ya berpindah, itu adalah alumni sini, Bapak Widanto, sekarang menjadi direktur Sukovindo. Itu juga pernah terjadi gejolak karena memang SMK 7 yang dibutuhkan di sana pasti bagus gitu. Padahal masyarakat juga dekat dengan pabrik, sehingga terjadi kompromi. Selanjutnya juga untuk anak-anak kita, industri yang tergabung dalam kita dalam Prakerin, perlibatan dari orang tua. Tentunya orang tua ini segala-galanya untuk melangkah ke depan. Betul Bapak, anak dulu dengan anak sekarang pasti berbeda karena memang tantangannya berbeda. Perlu kami aturkan bahwa alumni SMK 7 sejak tahun 7 Juni 71, jadi 52 tahun yang lalu, jumlah alumni sekitar 23.000 yang sudah menyebar kemana-kemana, dan itulah salah satu keuntungan dari Bapak Sugiartono selaku BKK tadi. Ada cantolan-cantolan atau jalur-jalur yang sudah jelas itu, sehingga kita bisa lebih cepat menyalurkan anak kita dengan berbagai cara, baik itu cara formal maupun informal, lesan, bahkan dengan cara yang lain yang lebih simpel. Jadi ini bentuk dari sebuah usaha-usaha dulu, orang-orang kita dulu pada tahun 70-an menjadi perintis, menjadi STM bangunan dan SMK sekarang. Demikian, kita break dulu untuk dahar atau akan ada tanya jawab lagi. Sekarang giliran Bapak Ibu. Monggo Pak Eko mungkin bisa menunjuk atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau berpendapat atau menyampaikan gagasan. Monggo Bapak, ini ada mic. Oh gimana? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami mungkin yang tertarik itu dalam rangka menggerakkan SMK Negeri 7 ini, yang mudah-mudahan juga bisa kami bawa semangatnya, diantaranya untuk penggalian sumber dana. Terus terang kalau kami khususnya di Kota Madiun itu dana operasional sekolah hanya kami matur hanya karena memang hanya mengandalkan BOS dan BPUPB dari provinsi, hanya dua itu. Sedangkan dari sumber lain memang ya belum, artinya sampai hari ini belum untuk wilayah SMK khususnya di Kota Madiun. Bila kami tertarik, mungkin bisa menjadi sumber inspirasi bagi kami, di mana ya kita jelas paham untuk operasional apapun, program apapun, tentunya sumber pendanaan ini menjadi yang utama, yang terpenting. Kami ingin tahu bagaimana di SMK 7 ini untuk penggalian sumber pendanaan. Wabillahi itu, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Delin nggak ini? Pak Delin ada yang lainnya nanti mungkin. Pak Delin pengen jawab sumber dana ini. Terima kasih. Saya tertarik banyak hal
sebenarnya SMK ini sudah berdiri gagah gitu. Mungkin terkait dengan adakah kelas industri di sini, karena tadi kemitraan juga ada tersendiri, tentu dengan banyak mitra dari Dudika itu ada kelas istimewa atau kelas industri. Bagaimana manajemennya tentang kelas industri itu yang ingin saya ketahui. Dan keterserapan lulusan tadi disampaikan banyak candauan-candauan dari alumni tadi. Kira-kira keterserapan lulusan ini seperti apa? Apakah 100% bisa terserap atau bagaimana? Dan sekarang keterserapan itu kan dikehendaki linear dengan program keahliannya, itu yang dikehendaki. Apakah itu bisa linear ataukah bagaimana? Terus bagaimana strategi-strateginya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke, tambahan-tambahan tentang adakah program fast track kerjasama dengan perguruan tinggi gitu ya, untuk bisa mendapatkan ijazah yang D2 atau D1. Terima kasih. Monggo Pak Sam, langsung. Iya, terima kasih. Tentang penggantian dana, dari mana nih? Adanya cuma itu. Kayaknya Jawa Tengah dan Jawa Timur mirip. Bahkan kayaknya Jawa Tengah yang langsung kalau Jawa Timur tentang ganda. Kayaknya gitu. Apalagi sekarang setelah ada pandemi ini, POP Kebantuan Pendidikan dari provinsi itu dipangkas besar-besaran. Sama ya. Katanya speak antara Bu Gubernur dengan Pak Gubernur sini kayaknya karena itu. Saya yang BOP dulu tahun 2021 mendapat 6,3 M karena persiswanya 2,5 juta per tahun. Sekarang tinggal 2,9 M, Pak. Dicaknya habis, Bu. Dicaknya habis karena hanya untuk konsumsi atau kebutuhan membayar GDT-PDT saja. Tidak boleh yang lain-lain. Kalau itu tercukupi tidak bagus. Makanya sekarang yang gendong banyak adalah bos. Itu. Ini sedang dalam rangka penggalian dana, tapi belum punya. Ya kami mencoba untuk efisiensi. Karena adanya cuma segitu, sehingga teman-teman yang ada di sini ini manajemen kami yang harus memprogramkan. Peta jalan disusun, program sekolah disusun, adanya uang cuma segini. Silakan program prioritas yang akan dilaksanakan apa? Program prioritas. Jadi ramu moyo-moyo tapi yang esensial itu yang dilaksanakan. Itu Bapak Ibu. PUD kami gagal di sini. PUD belum di SK oleh Gubernur. Dan yang potensial akan di-SK-kan adalah 6 sekolah di Jawa Tengah saja. Itu pun masih tarik dulu, jadi belum sampai hari ini. Kelas industri, kami ada beberapa, satu dari TTL, kelas industri dengan PLN, Pak, ini sudah 2 tahun atau berapa tahun berturut-turut, awalnya 66 siswa ya, 62 ya. Enggak sebelum 36 ini? 36, satu kelas saja ya? Ya, awalnya itu 36 siswa Bapak sebelum tahun pertama, kemudian yang tahun kedua ini 32 ya? Ini kelas sendiri PLN Pak, kami diminta direkrut oleh beliau 1 tahun kami diklat di sana, 1 tahun diambil semua di sana, tidak belajar di sini, 1 tahun full. Ketika pada program terakhir kelas industri PLN ini akan diberi sertifikat dan semua biaya ditanggung oleh PLN. Gitu. Kemudian ada kelas Samsung, ini produksi kelas Samsung. Ini sedang jalan kelas Samsung, tapi juga ada seragam ternyata, seragamnya gede.
yang hari ini kami juga sudah memulai. Secara singkat mungkin kalau diceritakan agak banyak sih ya. Tapi ada Samsung datang ke sini. Sebenarnya ada kelas otomotif yaitu untuk perakitan motor listrik, mobil roda dua motor listrik ya. Tapi kayaknya masih belum bersepaham hingga masih munggah-mendur gitu. Padahal sudah familiar dengan motor listrik, pengembangan motor listrik di sini. Yang lain kayaknya cuma itu Pak. Cuma tadi komitmen serapan dari industri agak tinggi di sini. Dari 8 PSI kayaknya kami juga penjualan kurikulum bersama, oke, PJBL sedang dirintis. Dari industri yang kata Pak Wikan 50 jam guru tamu, kita sudah sampai sekitar 30 jam setiap semesternya. 24 sampai 30 jam setiap semester kami ada guru tamu. Banyak dari alumni jadi guru tamu di sini. Kemudian juga PKL sudah 6 bulan minimal, bahkan sampai 1 tahun tadi. Bahkan ada yang tidak boleh pulang sudah. Kita rekrut saja oleh kami. Sudah. Kemudian update teknologi yang kelima, jadi 8 PSI yang kelima. Insya Allah kami banyak mengundang industri dari sini untuk update teknologi pada guru-guru kami dan juga makan. Kemudian penjualan PEVA kami sedang jalan, ya, tapi juga sedang mencari bentuk, Pak. Sedang mencari bentuk. Saya coba untuk mengeritis lagi karena ini pandemi juga sangat sulit, sehingga pada berguguran itu PEVA-PEVA-nya. Dan untuk keterserapan, komitmen serapan ini yang kami juga sangat bangga dengan SMK 7. Salah satu industri di Semarang, itu kalau alumni sini nggak mau menyerap, gitu. Tadi di Tangerang ya Pak, di Cikarang ke Tangerang, Cikarang ya, itu juga kalau nggak SMK 7 nggak mau. Itu kan 8 PSI sudah jadi, sudah jalan. Hibah yang ke I, 8 PSI yang ke ini yang ke 9, itu beasiswa dari industri ada tempat kami tapi tidak banyak memang. Dan hibah dari industri ada dari Toyota, dari Honda, dari Suzuki, itu ada. Kemudian engine, kemudian juga ada genset dan juga motor, kendaraan bermotor roda 2. Meskipun kami tidak punya jurusan motor, PDSM, tapi ternyata kami kerjasama dengan dealer motor, dengan pengusaha bengkel motor di Jawa Tengah. Dan kami mendapatkan apresiasi yang cukup bagus. Di Kota Semarang kami bisa memerangi LKS bidang PDSM meskipun tidak punya jurusan. Kami di provinsi masih belum bisa menawarkan. Mungkin Pak Daniel menambahkan sedikit tentang biaya dana sebenarnya dari mana? Karena ini yang masyarakat yang mungkin sekarang agak tergerus ini. Sedikit saja Pak, karena sudah siang. Di depan saja tentang sumber pendanaan. Kok bisa kayak gini? Bagusnya katanya sumber dananya dari mana kan kebutuhan. Matur suwun Pak Sah, langsung saja terkait pembiayaan. Memang kalau bicaranya di level sekolah negeri, maka tentu saja hitung-hitungan dana yang dikelola sekolah itu pasti kita akan sama-sama tahu lah, karena angkanya pasti akan beroleh dari dana BOS dan kalau di provinsi ada dana BOP khususnya di Jawa Tengah. Nah, salah satu strateginya kalau kita ingin bisa punya ruang lebih untuk mengelola anggaran sehingga bisa memberikan investasi di sisi sarana prasarana, ya memang kemudian wajib menerima siswa dalam jumlah yang banyak. Makanya salah satu letak keunggulan kami, salah satunya dari sisi pembiayaan, karena kami mengelola dana yang jumlahnya cukup besar, hasil dari jumlah siswa yang cukup banyak. Khususnya karena kami SMK 4 tahun, jadi ada kelas 13-nya di sana. Nah, itu yang membuat kami punya ruang lebih. Memang di kurikulum yang baru, kurikulum merdeka ini, kemungkinan kalau sampai SMK 4 tahun ditiadakan, hanya sampai level 3 tahun, itu akan menggerus dari sisi penerimaan siswa maupun budget yang akan dikelola oleh sekolah. Nah, ini
ini Pak Samiran selaku kepala sekolah sedang juga memperjuangkan supaya ini 4 tahunnya itu tetap bisa diizinkan gitu. Artinya tidak semua sekolah kemudian boleh memilih SMK 4 tahun, tapi kalau yang memang dari lahir gennya itu gen 4 tahun itu masih bisa diberikan kebebasan ya, kita masih bisa tetap eksis seperti sekarang. Tapi kalau tidak, ya memang butuh evolusi lagi, shifting lagi ke SMK 3 tahun. Nah ini memang tantangan buat kami yang ada di SMK 4 tahun. Itu saja mungkin Pak Sar. Terima kasih Pak Dirjen yang mengawal di bidang sarpas ya, dan pengembangan ketenagaan, pengembangan sumber daya, sehingga tahu persis. Dan insya Allah teman-teman saya tahu nih, karena dana dibuka lebar, dana kita cuma segini, silakan disusun peta jalannya, anggarannya, peta jalan untuk mencapai visi misi dan rencana program atau program kerja sekolah selama 4 tahunan atau yang 1 tahunan, dan anggarannya cuma segitu. Silakan prioritaskan yang esensial saja untuk bisa dilaksanakan. Hanya gitu Pak. Di samping juga nanti karena kami mendapat banyak anak, banyak rezeki kalau yang Pak Daniel. Iya kan. Kalau masih ada silakan. Terus budi Bapak Pak Eko, ini ya namanya juga bersilaturahmi sekaligus melihat kalau ada yang ditiru ya Pak, ditiru karena kita kan negeri Pak, hampir mirip lah, sama gitu. Hanya banyak anak, banyak rezeki tadi yang barangkali kalau ditiru susah ya. Barangkali di sini ada yang lebih 2.000 Bapak. Menurut saya SMK dari Ngawi tadi berapa? 3.000. Nah ini juga rezekinya insya Allah banyak juga dari SMK Ponorogo. Oke. Iya. Menawi wonten malih, monggo. Bapak, sudah. Oke. Ya, Pak Eko, mungkin ini sudah cukup Pak. Pasti kalau kita ingin terus ya, kita tidak selesai. Yang jelas sudah sampai Semarang, sudah sampai sini, insya Allah dengan Pak Sam ini yang beribun, ya sangat terbuka sekali bagi kami Bapak Ibu guru yang ada di sini, terutama untuk pengelolaan keuangan RKAS ya. Ini sangat open dan sangat apa ya namanya, teman-teman dilibatkan dari manajemen sehingga tidak ada dusta di antara kita. Hidup ini adalah anugerah, ngapain berdusta gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, acara selanjutnya ini Pak Eko mungkin dengar dulu Pak. Dan dulu di sini seadanya Bapak Ibu yang pernah kami sampaikan tadi di awal, sakwontenipun ya di sini saja. Setelah itu barangkali beribadah, ini tidak ada siswa, ada yang latihan LKS, semangatnya ngalah ke Jatim. Iya, karena kemarin kok semakin jauh ya Mbak Masnya ya. tahun 2021 ini. Nah ini bukan apa-apa karena Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya mungkin ini satu klaster prestasi Indonesia itu ya paling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI gitu. Itu kan di Jawa. Kalau di atas yang Kepulauan Riau, Kalimantan, Menengah Timur ya, yang banyak duitnya di sana. Demikian Bapak Ibu, akhirnya untuk acara selanjutnya monggo sesarengan rabi daharan yang sampun wonten. Terus nanti kita bersama-sama ya foto untuk secukupnya yang bisa foto nanti di sini bersama kepala sekolah. Kemudian berkeliling sambil ibadah gitu Pak ya di masjid karena tidak ada siswa longgar artinya tidak berkerumun. Monggo ke sana. Dan tidak perlu kembali ke sini Pak, langsung saja ke depan kita foto lagi di area halaman gerbang utama. Demikian yang bisa kami lakukan. Saya yang memberi membawakan acara. Mohon maaf Pak jika mungkin tutur kata dan sholat bawah itu wonten kirang subosito. Yun kuwi banget semua. Moga sesarengan majelis menika dipun tutup kanthi wawasan hamdalah salam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jahar